2024 nanti harus modal di setor itu harus 3 triliun. Nah, kita kekurangan 1,2 triliun. Perlu ada pekerjaan-pekerjaan yang harus. Kan 600 tuh kamu bicara seluruh, ya, sesuai NPL yang bukan hanya tahun ini, tapi kan sudah mungkin 10-15 tahun yang lalu, gitu ya. Bank NTT nilai NPL-nya Bank NTT di posisi berapa, Pak? Anton, memang satu korporasi, saya kira FPTV juga sama, ketika memulai melakukan aktivitas bisnis tentu ada ikutannya, termasuk risiko. Bank NTT ketika didirikan tahun 62, 17 Juli, dan bisa sampai dengan saat ini akan memasuki usia ke 58 tahun, 17 Juli nanti, tentu tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko dalam operasional perbankan itu ada 8 risiko inheren. Salah satunya adalah kredit. Ketika kredit dilakukan ekspansi, tentu ada ikutan-ikutan yang harus kita penuhi, lengkapi dalam kaitannya dengan mitigasi kredit. Posisi total outstanding kredit yang direalisasikan oleh Bank NTT sampai dengan posisi hari ini kurang lebih 10 miliar, 400 miliar, 10 triliun. Aset kita kemarin itu 15,3 triliun dengan dana 12,2 triliun. Dari 10,4 triliun ini terkelompok dalam 3 jenis kredit. Ada jenis kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi. Walaupun konsumsi, tetapi sesungguhnya tidak bersifat konsumtif, tapi banyak hal produktif. Dari total sebesar 10,4 ini memang posisi akhir tahun itu sekitar 325 miliar. Ada kredit yang tergolong NPL, yaitu kredit yang tergolong 345. Ada beberapa penyebab. Yang pertama ada pembiayaan-pembiayaan yang karena usaha pembiayaan konstruksi APBN, APBD itu proyeknya gagal atau proyeknya tidak selesai sampai jangka waktu yang disediakan. Salah satu adalah penyebab terjadinya kredit. Tapi ada juga usaha-usaha yang debitur sendiri mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Kemudian juga ada yang karena hal-hal lain, misalnya karena PHK atau sebab-sebab lain. Dari rasio-rasio yang ditetapkan oleh regulator dan otoritas, rasio untuk NPL itu maksimumnya, yang NPL net itu maksimum 5%. Kita NPL net itu baru 2, grossnya memang sudah 4,34, tapi terus mengalami penurunan karena kita lakukan upaya-upaya penyelamatan, misalnya penagihan atau upaya-upaya lainnya. Relaksasi seperti apa yang sudah diberikan oleh Bank NTT untuk memudahkan para debitur atau kreditur yang meminjam? Kalau relaksasi ini ada 2. Yang pertama karena dampak COVID, tapi yang kedua karena memang macet sebelum terjadi COVID. Sebelum terjadi COVID itu ada prosedur namanya restrukturisasi, reconditioning, dan rescheduling. Itu ada 3 pilar: kemampuan membayar kembali, kesediaan agunan, dan kemauan. Tapi kalau COVID itu hanya 1, itu cash flow-nya, kemampuan membayar kembali. Nah, untuk COVID ini sampai dengan hari ini kita sekitar 2.300 yang sudah meminta relaksasi. Itu sekitar 1,2 triliun. Karena semua aturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Kemenko
ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, kita sudah lakukan itu, tapi memang masih ada kendala juga. Contoh kayak kreditur di beberapa kantor cabang itu sudah dilakukan upaya-upaya komunikasi, bahkan kita aktif sampai ke lokasinya, tapi mereka ya masih terkendala banyak hal. Yang pertama masih mau berusaha, yang kedua belum paham benar ini momentum yang ada, relaksasi, restrukturisasi. Nah, tapi ada juga di kota-kota, contohnya DPD itu berkomitmen tidak akan mau menggunakan fasilitas ini karena mungkin di sektor lain ada sedikit mengalami penurunan bahkan stagnan, tapi di sektor tertentu terus mengalami peningkatan seperti kebutuhan perumahan. Itu mereka yang terhimpun dalam DPD itu komit tidak akan menggunakan ini, bahkan memberikan garansi kalau ada yang terkendala macet mereka akan buyback. Nah, ini ada sisi lain ada yang menurun, tapi sisi lain ada yang naik. Kira-kira target yang bakal dicapai oleh Bank NTT dalam atau prospek target yang bakal dicapai oleh Bank NTT di tahun ini ketika ada COVID, lalu ketika ada masalah-masalah lain, apakah bisa tercapai seperti yang diharapkan oleh Gubernur NTT? Memang terhadap target ini semula 500 miliar, tapi karena dampak COVID begitu mendalam, bahkan meluas sampai ke seluruh aspek, maka dalam RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kemarin tanggal 6 Mei, dan juga memperhatikan berbagai prospek perkembangan dinamika yang terjadi khususnya di industri perbankan dalam kaitan dengan ekonomi dan seluruh aspek, maka kami mengajukan revisi anggaran dari 500 miliar tahun sebelumnya turun menjadi 290 miliar. Itu skenario, kami mengikuti skenario yang ditetapkan oleh beberapa regulator, oleh pemerintah dengan tingkat ya pertumbuhan yang benar-benar di luar dari yang kita bayangkan ketika normal. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Bank NTT untuk mengejar target seperti ini, Pak? Dengan situasi yang dibilang situasi sekarang sangat tidak enak untuk suatu perkembangan bisnis, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh Bank NTT, Pak? Kami secara internal ini kesempatan dan peluang untuk melakukan perbaikan banyak hal. Kami melakukan revitalisasi bisnis dan refokus bisnis, sehingga dalam kondisi yang serba terbatas bisa tetap bertahan untuk kelangsungan usaha bank secara produktif maupun profit. Jadi revitalisasi dan refokus, mereview kembali program kerja, mana yang bisa dilaksanakan dalam program jangka waktu yang pendek dan mana yang kita susun skala prioritasnya untuk bisa menopang kelangsungan usaha bank. Nah, yang menarik dengan kondisi ini, hal-hal yang berbasis elektronifikasi dan digitalisasi itu menjadi satu peluang yang luar biasa. Nah, kita memanfaatkan fee-based di situ, atau mendevelop supaya sistem kita, layanan kita juga akan beralih ke keadaan yang sekarang, new normal life. Jadi kalau dulu ada konvensional, kita sedang berproses untuk ke depan lebih ke elektronifikasi dan digitalisasi.